Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Fajar Berkah, Pasti pasti berkah. Dengan saya Agung Nugraha dan rekan saya. Dwiki. Nah, pemirsa pada hari ini kita kembali lagi nih berjumpa dengan pemirsa yang ada di rumah. Kita akan di sini sudah ada kedatangan dari Pak Ustadz Ahmad Sahid Amrullah ya Pak Ustadz ya. Betul. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Lancar ya Pak Ustadz datang ke studio ini ya Pak Ustadz. Pak Ustadz nih, tema kita pada hari ini adalah keutamaan membaca Al-Quran saat bulan Ramadan nih Pak Ustadz. Nah, Kang Dwiki nih apa sih dari keutamaan membaca Al-Quran saat bulan Iya. Ramadan ini? Iya, tapi sebelum itu Kang Agung mungkin semua orang pemirsa-pemirsa di rumah tuh belum tahu ya makna di apa sih Al-Quran itu kan biasanya cuma tahu kayak ayat suci Al-Quran aja gitu. Tuh. Mungkin Papa Ahmad bisa menjelaskan apa itu definisi Al-Quran itu seperti apa Pak? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita awali pembahasan dengan menjawab apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Sejauh ini kita tahu, Kang Dwi, Kang Agung, bahwa Al-Quran itu kan mushaf. Ternyata para ulama membuat suatu definisi. Banyak komponennya, definisinya. Yang pertama adalah huwa kalamullah. Jadi Al-Quran itu dia adalah kalamullah, firman Allah. Kalau manusia berkata, kalau Allah berfirman. Jangan dibayangkan bahwa Allah berkata seperti kita, kalau kita kan makhluk. Jadi pertama, kalamullah, firman Allah, al-mu'jaz, yang mengandung mukjizat. Jadi firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perantaraan malak Jibril yang membacanya bernilai ibadah. Nah, jadi segitu aja dulu definisinya. Kalamullah, firman Allah al-mu'jaz yang bernilai mukjizat. Arti mukjizat itu tidak bisa dikalahkan oleh lawan bicara, oleh yang meragukan. Dan membacanya bernilai ibadah. Sehingga sangat relevan ketika kita berada di bulan Ramadan untuk melaksanakan ibadah ini, yaitu membaca Al-Quran lebih giat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kang Agung, Kak Dwi. Iya. Berarti Pak Ustadz apa sih yang membuat bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk mendalami Al-Quran? Sedangkan di bulan biasanya pun kan itu bisa gitu ya Pak Ustadz ya Betul gitu. sekali Pak. Baik, sahabat sekalian, bahwa membaca Al-Quran itu di bulan yang lainnya selain Ramadan. Karena apa? Karena memang itu adalah perintah Allah. Apa ayatnya? Sebagaimana kita ketahui bahwa ayat yang pertama turun di Al-Quran ada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa Iqra? Itu kalimat perintah instruktif, bacalah. Bacalah apa? Tentu yang pertama adalah Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran oleh setiap individu muslim bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Di luar Ramadan kita sudah membaca Al-Quran, tentu ketika di bulan Ramadan, karena Ramadan itu adalah bulan yang agung, bulan diturunkannya Al-Quran, maka sudah selayaknya membaca Al-Quran di bulan Ramadan harus lebih dibanding di bulan-bulan biasa. Harus lebih diutamakan membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Berarti Oke. pahalanya itu berlipat ganda gitu ya Pak Ustadz ya. Ya, kalau terkait pahala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qoro'a, barang siapa yang membaca harfan, satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, maksudnya dari Al-Quran. Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka bagi dia yang membacanya itu satu pahala kebaikan. Dan satu pahala kebaikan ini bi asyri amthaliha, akan dibalas 10 kali lipat.
Jadi satu huruf yang dibaca dari Al-Quran akan dibalas 10 kali lipat di bulan non Ramadan, selain Ramadan. Tentu kalau di bulan Ramadan dibalasnya oleh Allah, diberikan pahala, wallahu alam, sebagaimana yang Allah kehendaki. Masya Allah banget ya. Terus ini sih Pak, kenapa sih Pak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan dapat menyuburkan hati dan jiwa seseorang muslim? Baik, di dalam Al-Quran surat 17, surat Al-Isra ayat sekitar 80, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran itu adalah syifa. Apa itu syifa? Syifa adalah obat. Obat bagi apa? Karena ini adalah kita dimensinya jasad dan ruh. Kalau sakitnya jasad tentu obatnya juga bernuansa material. Tetapi karena ini kita adalah ruh, maka Al-Quran itu akan menjadi penyembuh bagi ruh kita, bagi ruhani kita, bagi penyakit-penyakit hati kita. Apa yang penyakit itu? Bisa ada kesyirikan, bisa ada kemunafikan, bisa ada kemalasan. Maka dengan membaca Al-Quran, apabila dia membacanya lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan bagi batinnya, dan semoga juga bagi jasmaninya. Itu Kang. Berarti membaca Al-Quran di bulan Ramadan tuh bisa menjaga fokus ibadah juga ya Pak ya? Tentu di luar Ramadan saja bisa memberikan energi untuk melakukan ibadah. Di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah demikian agung, Allah memudahkan kepada hambanya untuk beribadah, maka tentu di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran selain pahalanya dilipat gandakan 10, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan lebih dari itu tentunya. Jadi bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ketika di bulan Ramadan, maka giatkanlah terus membaca Al-Quran, walaupun mungkin membacanya masih terbata-bata. Yang penting baca terus, berlatih terus, tingkatkan terus kemampuan dari membaca Al-Quran kita. Masya Allah ya Pak Ustadz ya, berarti membaca Al-Quran itu kan memiliki keutamaan yang sangat besar gitu ya, apalagi saat bulan Ramadan gitu ya Pak Ustadz ya. Betul banget, Masya Allah banget ya Pak Kang Agung sama Pak Ustadz. Ya, betul. Nah Pak Ustadz, saya tuh ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Ustadz. Gimana menyikapi kalau misalkan kita tuh punya Al-Quran beberapa gitu ya, 1, 2, atau 3. Tapi kita tuh yang satunya tuh jarang dibaca gitu Pak Ustadz. Itu apakah dosa atau gimana Pak Ustadz? Ya, bisa jadi Kang Agung dan sahabat sekalian, kita di rumah memiliki beberapa mushaf. Artinya mushaf itu fisik Al-Quran. Dan biasanya juga kita punya favorit Al-Quran yang sering kita baca. Ya tentu idealnya memang Al-Quran itu yang ada di rumah itu kita baca. Tetapi ketika ternyata Al-Quran itu karena kita terlalu banyak sehingga menjadi tidak tersentuh, maka tentu ini akan lebih baik kita apakan? Diberikan Kita sedekahkan Pak. Kita berikan ke orang atau bisa kita kasihkan ke masjid agar apa? Agar Al-Quran itu tentu bermanfaat. Berarti lebih baik diwakafkan Diwakafkan saja. saja. Ya Pak Ustadz. Sekali. Iya berarti nanti saya kedepannya akan seperti itu ya Pak Ustadz. Karena ada beberapa yang kasih seperti souvenir juga ya Pak Ustadz ya. Iya. Suka ada Al-Quran seperti itu. Takutnya Masya Allah banget. saya menumpuk Al-Quran Betul. gitu ya. Atau pemirsa di rumah juga menumpukan Al-Quran. Takutnya dosa juga ya Pak Ustadz ya. Karena tidak dibaca. Lebih Iya. baik diwakafkan gitu ya ke Iya. masjid-masjid. Atau diberikan kepada yang lebih Yang membutuhkan. juga ya Pak Ustadz ya. Oke. Oke pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Fajar Berkah, Pasti Berkah.